Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu taala faslun al-mu'rabat. Jadi fasal ini menerangkan tentang i'rab di mana i'rab ini berbeda antara satu i'rab dengan i'rab yang lain. Kadang kalimat itu di-i'rabnya dengan harakah. Kadang juga kalimat di-i'rabnya bukan dengan harakah melainkan dengan menggunakan huruf. Nah, pada pertemuan kali ini dan di fasal ini musannif akan menjelaskan beberapa kalimat yang mana kalimat tersebut di-i'rab dengan harakah dan di-i'rab dengan huruf. Al-mu'rabat yaitu kalimat-kalimat yang mu'rab, kalimat-kalimat yang di-i'rab. Al-mu'rabatu qisman. Al-mu'rabatu kalimat-kalimat yang mu'rab qisman itu ada dua bagian. Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya isim atau kalimat isim ini dibagi dua. Ada kalimat isim yang mu'rab, ada kalimat isim yang mabni. Jadi kalau kita kembali ke papan, kita akan menjelaskan di sini bahwasanya i'rab atau isim ini ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa arti dari isim mu'rab? Yang dimaksud dengan isim mu'rab adalah isim yang bisa di-i'rab, dalam artian isim mu'rab di sini bisa berubah antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Seperti lafaz Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah lagi menjadi Zaidin. Berarti keadaan Zaid yang pertama berbeda dengan keadaan Zaid yang kedua. Seperti itu juga dengan Zaid yang ketiga. Ada isim yang mabni, tidak bisa berubah. Contohnya seperti huwa. Ya, tetap aja huwa. Tidak bisa kita mengatakan huwa, hu atau huwi. Kalau isim yang tidak bisa berubah seperti huwa, ini namanya isim yang mabni. Ini bukan pembahasan kita sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah isim-isim yang mu'rab. Nah, isim-isim yang mu'rab kita akan menjelaskan di pertemuan kali ini. Al-mu'rabatu qisman. Isim-isim yang mu'rab qismani yaitu ada dua bagian. Qismun yu'rabu bil harakat. Qismun ada satu bagian yu'rabu yang di-i'rab. Apa qismun yang tadi? Bil harakati, dengan beberapa harakah. Wa qismun, dan bagian yang kedua yu'rabu itu di-i'rab bil hurufi, dengan huruf. Bil hurufi, dengan huruf-huruf. Jadi isim mu'rab itu ada dua, mu'rabun bil harakat wa mu'rabun bil huruf. Ada isim yang di-i'rab dengan harakah, kemudian ada isim yang di-i'rab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Falladhi, maka isim yu'rabu yang di-i'rab apa alladhi bil harakati dengan harakah arba'atu anwa'in, yaitu ada 4 macam. Al ismul mufradu, yang pertama adalah isim mufrad, wa jam'u taksiri, dan jam'u taksir, wa jam'ul muannatsis salimi, kemudian yang ketiga adalah jama' muannats salim, wal fi'lul mudhari, dan juga fi'il mudhari, alladhi, yang lam yattasil, tidak bersambung, bi akhirihi, dengan akhir fi'il mudhari, syai'un, apa sesuatu yang lain. Jadi kata beliau, isim-isim yang bisa di-i'rab dengan harakah ini ada 4 macam. Yang pertama adalah isim mufrad,
Apa yang dikatakan isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal seperti zaidun, rojulun, imro'atun, semuanya dikatakan isim mufrad. Wa jam'u taksir, isim yang bermakna jamak. Artinya taksir kita sudah bahas sebelumnya, bahwasanya isim jamak yang berubah wazannya dari wazan mufrad berubah menjadi jamak seperti rojulun, bentuk mufradnya, kemudian kalau dirubah menjadi jamak menjadi rijalun, wazannya akan hancur, akan berbeda. Wa jam'ul muannatsis salim, kemudian jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan makna jamak tapi yang dipakai adalah muannats atau perempuan. Kemudian yang nomor 4 di antara i'rab i'rab mu'rab yang di-i'rab dengan harokah di antaranya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana akhir dari fi'il mudhari tersebut itu bukan bersambung dengan kalimat lain. Nah, jadi kita tulis di papan bahwasanya mu'rab isim itu ada yang mu'rab ada yang mabniyah. Ini bukan pembahasan kita sekarang. Yang mu'rab ini ada mu'rabun bil harakah, kemudian ada mu'rabun bil huruf. Yang mu'rab bil harakah ini ada 4. Yang pertama adalah jam' at-taksir atau isim mufrad ya. Isim mufrad. Kemudian seperti apa contohnya isim mufrad? Ya seperti rojulun. Nah, ini namanya isim mufrad. Rojul ini termasuk bagian isim yang di-i'rabnya dengan harokah. Jadi kalau dalam keadaan rafa menggunakan dhamma, kalau dalam keadaan nasab kita katakan rojulan, kalau dalam keadaan jar rojulin. Kemudian selanjutnya ada jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamak taksir seperti apa? Rijalun ini juga di-i'rab dengan harokah. Jadi dalam keadaan rafa rijalun, dalam keadaan nasab menjadi rijalan, kalau dalam keadaan jar rijalin. Jadi isim jamak taksir termasuk bagian isim yang di-i'rabnya dengan harokah. Kemudian yang selanjutnya adalah jamak muannats as-salim. Seperti apa contohnya? Seperti muslimatun, yakni muslimatun di sini termasuk jamak muannats salim apabila dalam keadaan rafa itu muslimatun, nasab muslimatin karena jamak muannats salim ini nasabnya dengan kasrah. Kemudian muslimatin ya, nasabnya, kemudian jarnya juga muslimatin. Kemudian yang terakhir yaitu bagian yang 4 adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu yang lain. Kalau bersambung dengan sesuatu yang lain maka bisa mabni seperti contohnya saya kasih contoh misalkan lafadz yadribu. Ya, jadi lafadz yadribu di sini saya hapus dulu, dihapus. Jadi seperti halnya contoh misalkan lafadz yadribu. Lafadz yadribu ini namanya fi'il mudhari yang mana akhir kalimahnya yaitu berupa ba di sini tidak bersambung dengan lafadz yang lain. Kalau bersambung dengan lafadz yang lain maka bisa jadi mabni. Contohnya yadribunna. Lafadz yadribunna di sini mabni hukumnya. Wa kulluha, dan semua isim-isim yang 4 tadi turfa'u yaitu dirafa'kan bidhammati dengan dhammah, wa tunsabu dan dinasobkan bil fathati dengan fathah, wa tukhfadu bil kasrati dan diijarkan dengan kasrah, wa tujzamu dan dijazmkan bisukuni dengan sukun. Jadi ini mungkin pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.